Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi an'amana wa hadana ila siratim mustaqim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diceritakan dari Ummi Salamah. Ummi Salamah ini salah seorang istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Rasulullah bersabda, dawuhnya Kanjeng Nabi apa? Innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah basyarun, manusia biasa. Ini hadis Nabi hampir sama dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Kahfi. Surat Kahfi itu surat yang disunnahkan untuk dibaca di hari Jum'ah seperti hari ini, karena ada keterangan di dalam hadis yang menyatakan barang siapa yang baca surat Kahfi pada hari Jum'ah, maka orang itu akan diberikan cahaya oleh Allah sampai pada hari Jum'ah yang akan datang. Artinya, kalau dia mendapatkan cahaya dari Allah, maka dia insya Allah tidak akan
kesasar, tidak akan salah jalan. Karena mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disempatkan Bapak Ibu para jamaah di hari Jum'ah atau malam Jum'ah, di samping membaca surat Yasin, juga jangan lupa membaca surat Kahfi. Di akhir surat Kahfi ayat 110, di situ disebutkan, Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah sama manusia seperti kalian semua. Yuha ilayya, bedanya aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahu wahid, aku mendapatkan wahyu untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, sama dengan innama ilahukum ilahun wahid. Ahad, wahid itu sama. Karena itu hari Ahad itu hari yang pertama. Itsnain itu hari yang kedua. Ahadun satu, itsnaini dua. Selasa itu dari kata thalatha, tiga, hari yang ketiga. Thalatha. Rebu itu dari kata arba, hari yang keempat, arba. Kemis itu dari kata khamsah, khamis, hari yang kelima. Jum'ah, kalau bahasa Arabnya 6 itu apa? Khamsah, sittah. Tapi Jum'ah, karena Jum'ah hari yang istimewa. Baru kemudian Sabtu dari kata sab'ah, hari yang ke-7. Ahad, wahid, sama, satu artinya. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku sama, aku adalah manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan wa innakum lan sak temene sira kabeh iku takhtasimuna, akan berselisih. Ikhtasama yakhtasimu, kalian itu akan saling apa ya, coro Jembere niku tukaran. Kalian tuh pasti akan bertengkar di antara kalian. Ya, takhtasimuna, akan mengajukan perselisihan. Ilayya, mengajukan perselisihan kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Wala'alla, dan mungkin saja, ba'dakum, di antara kalian, ayyakuna, itu ada di antara kalian, alhana. Alhana itu artinya orang yang pandai berargumentasi, orang yang pandai berdebat, berargumentasi, itu alhana. Atau lebih, ya, bihujjatihi, dia lebih lihai dengan hujjah-hujjahnya. Jadi ketika terjadi perselisihan, itu mungkin ada di antara kalian orang yang pandai berargumentasi dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, dengan alasan-alasan, dengan pembuktian-pembuktian. Mim ba'din, ada yang lebih lihai dibanding yang lain. Fa'aqdiya lahu, maka aku akan memutuskan, kata Nabi, binahwi ma asma, sesuai dengan apa yang aku dengar. Binahwi ma asma, sesuai dengan apa yang aku dengar.
Aku mungkin akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu, dan barang siapa yang aku memutuskan atau memenangkan kepada orang itu bihaqqi akhihi, dengan hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku menangkan dengan hak saudaranya, maka sebenarnya aku telah memberikan potongan, aku telah memotong kepada orang itu potongan dari neraka. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesohihannya. Maksudnya bagaimana hadis ini? Maksudnya Nabi itu menyampaikan bahwa aku ini manusia sama seperti, aku ini manusia biasa. Kanjeng Nabi di dalam hadis syarah dari hadis ini, fi hadzal hadis bayanun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu minal ghaib. Kanjeng Nabi itu tidak tahu tentang sesuatu yang sifatnya rahasia, illa ma 'allamahullah, kecuali yang diajarkan oleh Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia biasa yang beliau tidak tahu rahasia yang gaib kecuali yang diajarkan oleh Allah. Jadi ketika menghadapi perselisihan, ketika terjadi perselisihan antara sesama sahabat, Kanjeng Nabi akan memutuskan seperti yang beliau dengar. Fa'aqdi lahu binahwi ma asma. Aku akan memutuskan seperti yang aku dengar. Mungkin di antara kalian ada yang pandai berdebat, ada yang pandai berargumentasi. Kalau umpamanya di pengadilan itu penasihat hukum, pengacara. Sampean perkara karo wong, sampean berperkara sama orang, sampean pakai pengacara yang memang dia ahli berargumentasi di pengadilan. Sampean perkara sengketa tanah, sampean pakai pengacara yang memang dia ahli berdebat di pengadilan. Lalu sampean memenangkan, karena jadi wong Kanjeng Nabi saja beliau seorang Rasul itu akan memutuskan sesuai dengan yang beliau dengar. Dan Kanjeng Nabi juga mengakui bahwa saya bisa salah dalam keputusan saya karena saya akan memutuskan sesuai dengan yang saya dengar. Niki apa maneh majelis hakim ya. Apalagi majelis hakim juga akan memutuskan sesuai dengan beliau lihat fakta-fakta di pengadilan. Seandainya ada seorang pengacara yang dia dengan lihai menyampaikan fakta, menyampaikan data, menyampaikan bukti-bukti, walaupun kadang-kadang bukti-bukti itu ada yang dimanipulasi. Lalu kemudian kata Nabi, aku memutuskan untuk memenangkan orang itu, padahal dia tahu bahwa itu bukan haknya. Ngerti lek tanah iki sakjane duduk tekku, tapi dia dengan argumentasi, dalil dan lain sebagainya. Lalu kemudian diputuskan tanah ini atau sengketa ini dimenangkan oleh si A. Maka apa kata Nabi? Sesungguhnya aku telah memberikan potongan dari potongan neraka. Artinya apa Bapak Ibu para jamaah? Menang di pengadilan itu belum berarti kita ini adalah di pihak yang benar. Menang di pengadilan itu bukan berarti kita di pihak yang benar. Bisa saja pengadilan salah dalam memutuskan. Karena itu ada gium di dalam dunia hukum, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada memutuskan bersalah orang yang benar. Saya masih ingat ada sebuah lagu dari Rhoma Irama, mungkin sing sepuh-sepuh eling, ada syair lagu, yang salah di penjara
Yang benar tertawa. Nah, apal berarti. Yang salah di penjara, yang benar tertawa. Kok iso? Ya karena itu tadi. Karena majelis hakim akan memutuskan sesuai yang didengar. Apalagi kalau kemudian kita bertemu dengan yang namanya mafia peradilan. Apalagi kalau kemudian kita ketemu dengan istilah KUHP. Kasih uang, habis perkara. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang hukum itu bisa dibeli dengan uang. Bahkan ada orang yang pernah memplesetkan, ya kalau saya pernah baca itu saya hanya menirukan saja, memplesetkan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Uang yang kuasa, uang yang bisa membeli. Ya kalau sudah bicara soal itu repot. Karena apa? Karena terlalu banyak oknum di negeri ini. Ya sama dengan hadis Nabi ini. Nabi bisa saja memutuskan, ada orang di antara kalian yang al-hana. Al-hana itu orang yang pandai berargumentasi, orang yang pandai mengungkapkan ya dalil-dalil dengan hujjahnya melalui rekayasa bukti dan lain sebagainya. Dan Nabi kemudian memutuskan padahal dia tahu itu bukan haknya. Nabi memutuskan sesuai yang beliau dengar. Kalau itu yang terjadi, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya aku telah memberikan potongan dari potongan neraka. Senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 188. Artinya wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian membawa persoalan ini kepada para hakim-hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan bagian dari harta manusia yang lain. Bil ismi, dengan cara yang dosa. Wis ngerti ku duduk hae. Kadang ada orang yang lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka punya mata tapi mereka tidak punya mata hati. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengarkan suara kebenaran. Duwe kuping tapi gak digawe ngerungokno sing bener. Mereka punya mata, lahum a'yunun wa lahum udhunun la yasma'una biha walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak bisa mengerti dan memahami. Mereka punya hati tapi mereka tidak punya hati nurani. Ini bahasa Al-Qur'an. Ulaika kal an'am. Kalau ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan suara keadilan, punya hati tapi tidak punya hati nurani, mereka bagaikan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan mereka lebih parah, lebih hina dari binatang. Niki bahasa Quran seperti itu. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang melata. Balhum adallu, bahkan mereka lebih
parah, lebih hina dari binatang, lebih sesat daripada binatang. Ada orang yang tahu bahwa itu bukan haknya, tapi mereka merekayasa bukti-bukti, memalsukan bukti-bukti hanya untuk ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ingatlah bahwa walaupun Anda menang di pengadilan, tapi belum tentu Anda akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean iso menang nang pengadilan dunyo, tapi sampean belum tentu dan pasti tidak akan lolos dari pengadilan akhirat. Hati-hati. Wis pokoknya kalau berkaitan dengan hak-hak manusia orang lain, jangan pernah kita mengambil hak milik orang lain, karena itu akan menjadi persoalan yang sangat besar kelak ketika di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama, rawahul Bukhari. La yazalal mu'min, seorang mukmin itu senantiasa berada di dalam kelapangan atau keluasan. Kalau diartikan coro pesantren, la yazala, ora lengsir-lengsir, ora leren-leren sapa al mukminu wong mukmin fi fushatin, di dalam kelapangan, min dinihi, dari agamanya, malam yusib, selama dia tidak malam yusib daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah dengan haram. Artinya apa? Hadis ini di dalam syarahnya disebutkan, la yazalu fi raja'i rahmatin minallah ala martakabahu minadz-dzunub. Orang mukmin itu tidak akan terputus harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan ampunan dari dosa, kecuali ketika selama dia tidak pernah melakukan pembunuhan secara tidak benar atau tidak, ya apa ada pembunuhan yang dibenarkan? Ya ketika perang itu ya memang kita harus membunuh musuh-musuh agama. Bukan membunuh dalam arti membunuh orang, ketemu wong yang bukan musuh kita dalam keadaan negara yang aman, lalu kita krono beda dengan kita, lalu kemudian kita bertikai dan perang membunuh sesama saudara, kecuali perang yang memang dihalalkan. Ketika dulu zaman penjajahan, ketika melawan penjajah Belanda ataupun ketika melawan penjajah dari Jepang, ya memang harus membunuh. Itu dalam suasana perang. Tapi kalau suasana damai, kita tidak boleh membunuh. Bukan hanya tidak boleh membunuh sesama muslim, tidak boleh membunuh sesama manusia. Barang siapa yang membunuh seorang manusia dengan cara yang tidak benar, faka'annama qatalan nasa jami'a, dosanya seperti membunuh manusia secara keseluruhan. Orang itu tidak akan terputus untuk mendapatkan rahmat dari Allah.
selama dia tidak pernah membunuh orang lain dengan cara yang tidak dihalalkan oleh agama. Apa ada pembunuhan yang dihalalkan secara oleh agama? Iya, pembunuhan dalam suasana perang. Jangan pernah kita menumpahkan darah dari saudara-saudara kita, sesama muslim atau saudara-saudara sesama bangsa dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man a'ana ala qatli mu'minin, barang siapa yang membantu membunuh sesama mukmin walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan seucap kalimat. Kita membantu ikut terlibat dalam rencana pembunuhan atau pembunuhan yang berencana, walaupun hanya dengan satu kalimat. Laqiyallahu azza wa jal, maka dia kelak akan berjumpa dengan Allah. Maktubun baina ainaihi, akan tertulis di antara kedua matanya. Dadi nang bathuke iki ana tulisan, wong sing tau nulungi wong mateni wong liya. Hati-hati, naudzubillah. Kadang-kadang terjadi di sekitar kita, seperti yang dulu pernah terjadi di daerah Silo atau mana itu. Ada seorang ibu, ada seorang anak yang bekerja sama dengan ibunya untuk membunuh ayahnya sendiri. Gara-gara ayahnya itu panen, tapi tidak, ketika anaknya minta uang tidak dikasih. Anaknya mau kerja ke Bali, minta uang tidak dikasih. Akhirnya bapak dhewe dipateni dan dikubur di dalam rumah, yang kemudian di atasnya itu dibangun tempat sholat. Masih ingat panjenengan beberapa waktu yang lalu? Mateni bapak dhewe, kok tega no anak mateni bapak dhewe, naudzubillah min dzalik. Ya begini ini kalau kita punya anak tidak dikenalkan dengan ilmu agama, gak diajari agama, hanya gara-gara wong tuane gak gelem ngowahi duit, si anak rela membunuh ayahnya sendiri dan ibunya ikut membantu. Konon katanya karena bapaknya ini kawin lagi, dadi sing bojone melok pegel. Hati-hati. Di daerah Mumbul Sari kapan hari juga begitu. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri. Di daerah Mumbul atau Jinggawa itu. Yang kemudian setelah dibunuh, diwai boneka di atasnya, lalu ditinggal pergi, ditinggal keluar. Lalu kemudian si suami ini pura-pura nelpon kepada istrinya, nggak diangkat, lalu telepon kepada saudara istrinya, tolong sampean delokno bojoku, tak telepon kok gak diangkat-angkat. Telepon ke saudara istrinya datang ke rumah dan melihat saudaranya sudah menjadi mayat, sudah mati. Sing telepon sing lanang, padahal suaminya yang membunuh. Entah karena faktor waktu itu apa motifnya, apa karena cemburu atau apa. Ini begitu mudahnya kadang-kadang orang itu kalau sudah gelap mata, kalau dia sudah tidak punya kekuatan iman dan digoda oleh setan, nyawa istrinya sendiri dia hilangkan, dia bunuh istrinya sendiri. Seorang anak tega membunuh bapaknya sendiri, naudzubillahi min dzalik. Lale ana wong sing bantu masih hanya dengan seucap kalimat. Membantu pembunuhan sesama mukmin, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah, dan di antara kedua matanya ini akan tertulis tulisan apa? Ayis min rahmatillah. Ayis itu artinya orang yang putus asa mengharapkan rahmat
Allah, yang terputus dari rahmat Allah. Itu dosa besar membunuh orang. Nggih, hati-hati. Cek gampange wong niku. Ya itu hanya karena tersinggung. Kalau tidak salah yang suami membunuh istri itu krono sing wedok wis nyambut gawe, sing lanang sik durung nyambut gawe tadi merasa bojoku iki saiki gaya boleh wis nyambut gawe nyekel duit. Nah, ada rasa cemburu dan lain sebagainya. Orang kalau sudah cemburu itu Masya Allah gelap mata, tembeng pote mata, moncandreng medura dak remah, tembeng pote mata, lok pote tolang, nah, kan begitu. Apa lok ya? Bengok, bengok. Tembeng pote mata daripada putih mata. Putih mata itu artinya daripada saya menanggung malu, lebih baik pote tolang. Napa pote tolang itu? Mati berkalang tanah. Tembeng todus. Aduh, kalau di daerah-daerah yang di Jember ini, daerah Sumber Baru, carok itu biasa. Tersinggung sekuni, oh paten lah. Cek gampange mateni wong iki lho wacan hadise iki. Lek ana wong nulungi wong mateni wong padha mukmine, sing nulungi iki Mas ya cuman dengan seucap kalimat itu kelak bertemu Allah akan tertulis di sini orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mudah-mudahan kita dijauhkan, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari membunuh orang lain dan dijauhkan dari terbunuh gara-gara orang lain. Hadis yang terakhir di dalam bab ini, wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah, dari Khawlah binti Amir al-Ansari, golongan Ansor, wahia imra'atu Hamzah. Khawlah ini adalah istri dari sahabat Hamzah, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh ketika perang Uhud. Orang yang pernah haji ataupun pernah umroh pasti ketika berada di Madinah dia pasti akan sempat datang ke tempat yang namanya Uhud dan di situ akan ziarah ke makam Sayyidina Hamzah dan para syuhada Uhud yang lain. Khawlah ini adalah istri dari sahabat Hamzah. Nah, sama dengan Hamzah. Sayyidina Hamzah ini terbunuh ketika perang Uhud. Itu karena ada seorang perempuan yang namanya Hindun yang dendam kepada Hamzah karena suami dan ayahnya dibunuh oleh Hamzah ketika perang Badar. Beda ya, Sayyidina Hamzah membunuh ketika perang Badar. Memang perang itu ya waktu itu kan perangnya pakai pedang. Kalau bukan saya yang terbunuh, kalau saya tidak membunuh, ya saya yang terbunuh. Itu pembunuhan yang memang dibenarkan karena dalam perang. Nah, ada seorang wanita Hindun yang dendam kepada Hamzah dan dia bertekad, pokoknya aku kepingin mateni Hamzah. Dia menyewa seorang budak yang namanya budak warna kulit hitam yang namanya Wahsy. Dia seorang ahli tombak, seorang ahli tombak. Titis lek tombak. Bahkan di dalam film Ar-Risalah itu dikisahkan, diceritakan Wahsy itu ketika itu latihan untuk menombak itu, apel ditaruh di kepala orang lalu kemudian ditombak oleh Wahsy, apelnya itu tepak nang apel lagi. Lek meleset sithik kenek nang bathuke niku. Tombak itu. Benar ketika perang Uhud, Wahsy ini seorang budak hitam nih, dia tidak ikut perang, dia itu pembunuh bayaran. Dan dia memang mengincar Sayyidina Hamzah. Jadi ketika Hamzah sedang perang melawan pasukan kafir Quraisy, Wahsy ini lalu kemudian napa istilahnya nyelip. Ya,
nyelip ditombak dadanya Sayyidina Hamzah. Lalu kemudian setelah Sayyidina Hamzah gugur, Hindun masuk ke medan perang dan dia memang berjanji akan aku makan jantungnya Hamzah mentah-mentah. Jadi dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya dan dimakan oleh Hindun ketika perang Uhud. Tapi hidayah Allah, beberapa tahun kemudian Hindun masuk Islam. Wahsy yang membunuh Hamzah juga masuk Islam. Tapi Kanjeng Nabi itu kalau mulang, kalau dakwah, lalu di situ melihat ada Hindun di situ, Kanjeng Nabi tidak melihat Hindun. Karena apa? Setiap kali melihat Hindun, Kanjeng Nabi teringat pamannya Sayyidina Hamzah. Jadi walaupun Hindun sudah membunuh pamannya, tapi ketika dia masuk Islam, ya wis disepuro karo Kanjeng Nabi. Tapi yang namanya manusia biasa, Kanjeng Nabi juga ada perasaan ono Hindun, Kanjeng Nabi gak delok. Karena napa? Gini wau, teringat pamannya. Niki pun isyrok ya. Ya wis diterusno. Mudah-mudahan Jumat depan kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Nggih, muga-muga diparingi dawa umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah sehingga kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.